Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis jelang penetapan suku bunga Bank Indonesia. Sementara mata uang Garuda terpantau mengalami penguatan. Bursa saham Indonesia mengalami melemah 0,02% pada Rabu pasca penguatan 1% lebih di hari sebelumnya. Meski mengalami pelemahan tipis, mayoritas sektor mengalami penguatan, yakni 7 dari 11 sektor menguat yang dipimpin oleh sektor industri sebesar 0,55%. Sementara itu, rupiah semakin mendekati level psikologis 15.000 dengan mengalami penguatan 0,49%. Mata uang Garuda ditutup di Rp15.085 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu atau menguat 75 poin bila dibandingkan dengan perdagangan di hari sebelumnya. Pasar masih menunggu Bank Indonesia yang akan mengumumkan kebijakan moneternya pada Kamis. BI diprediksi masih akan tetap menaikkan suku bunga acuannya dengan tidak ada plot twist dengan mempertahankan suku bunga. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia mayoritas memproyeksikan kenaikan suku bunga acuan. Dari 13 institusi yang terlibat, 10 lembaga atau institusi memperkirakan Bank Sentral akan mengerek BI 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis poin menjadi 5,75%. Memasuki awal tahun, pemerintah kebut proyek Ibu Kota Negara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, awal tahun ini pemerintah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur transportasi udara dan kereta. Menteri Perhubungan berjanji dalam waktu dekat, yakni di pekan ketiga Januari, dirinya bakal mengunjungi IKN dengan tujuan memastikan progres pembangunan tetap berjalan. Selain bandara dan pelabuhan laut, transportasi kereta api juga menjadi fokus dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara. Selain infrastruktur transportasi, kompleks Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara mulai dibangun pada akhir Januari. Saat ini, pekerjaan telah dimulai untuk meratakan lahan pembangunan. Meski hampir 3 tahun setelah pandemi COVID-19, beberapa hotel di Jakarta masih mejeng di situs jual beli online. Beberapa penjual pun mengklaim bahwa harga yang ditawarkan berada di bawah pasaran. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, tidak menampik bahwa hotel-hotel tersebut memang tengah dijual. Kebanyakan hotel tersebut berasal dari kelas menengah. Sutrisno menjelaskan penyebab hotel-hotel dijual karena banyak manajemen yang belum memiliki cash flow baik. Kesulitan itu sudah terjadi dalam hampir 3 tahun terakhir, sementara biaya yang ditanggung untuk operasional tetap tinggi, termasuk dari sisi pajak. Pemandangan hotel yang dijual di e-commerce pun semakin banyak. Beberapa di antaranya dijual di kisaran puluhan miliar, misalnya 65 miliar rupiah untuk hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu ada juga hotel seharga 85 miliar rupiah dijual di Kemayoran, Jakarta Pusat. Louis Vuitton, siapa yang tak kenal perusahaan barang mewah dunia yang berlogo LV tersebut. Baru-baru ini, induk perusahaan LV atau LVMH berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Kenaikan ini berhasil membawa perusahaan induk LV mencapai kapitalisasi pasar 400 miliar euro atau setara dengan 6.581 triliun rupiah. Nilai ini naik sekitar 19% dari market cap di tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, LVMH kembali mengukuhkan menjadi perusahaan merek fashion mewah dunia yang paling berharga dan mahal di Eropa. Kenaikan harga saham ditopang oleh pelonggaran aktivitas perekonomian di China yang membawa angin segar bagi bisnis fashion. Namun beberapa analis menilai kenaikan harga saham lebih lanjut akan lebih sulit untuk dicapai LVMH. Selain Louis Vuitton, LVMH juga membawahi beberapa merek fashion mewah dunia lainnya seperti Dior, Sephora, Tiffany & Co, Fendi, Celine, Bulgari, Givenchy, Marc Jacobs, dan lainnya. Tembus rekor, total utang di seluruh dunia mencapai 300 triliun per Juni 2022. Angka ini sesuai prediksi Institute of International Finance. Total utang di seluruh dunia tersebut setara dengan 349% dari seluruh PDB dunia.
Angka yang cukup fantastis, terlebih jika dibagi jumlah populasi dunia saat ini, nilainya setara dengan $37.500 Amerika Serikat atau berkisar 566 juta rupiah per orangnya. Jumlah utang global tersebut mencakup utang pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga. Analis S&P Global Ratings, Terry Chen dan Alexandra Dmitrijevic menyebut penambahan utang terus meningkat dan digunakan untuk menghadapi inflasi, membangun kembali infrastruktur, dan mengatasi perubahan iklim.